Kau kenapa menolak? Mungkin aku anak adopsi angkat. Kenapa aku diserahkan di pesantren? Mungkin ayah emakku tak sayang dengan aku. Karena sayang emak ayahmu lah, maka kau diserahkan ke pesantren. Kalau orang tua saya dibuatkan kau pakai AC, TV-nya besar, pakai saluran wifi internet. Ternyata anak main game online pagi, petang, siang, malam. Tak makan, tak sekolah, tak mandi, tak mengaji. Menembak musuh yang tak mati-mati. Akhirnya anak tak menjadi manusia. Karena otaknya dirusak oleh internet. Abdul Somad dulu tanggung jawab ayah saya, emak saya mendidik saya. Tidak seberat saya sekarang mendidik anak-anak saya. Tolong bawakan mobil itu jauh-jauh sikit. Jamaahnya tenang, mobilnya pula yang ribut. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membeli perunggu. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru di sinilah mobil pula yang mengganggu. Allah SWT. Di mana-mana yang ribut itu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 6666 666. Mudah ingatnya, 147 6666 atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01 di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100 001. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan menangkap balam ditambat di tengah laman, dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah takut kena hujat. Insya Allah semua yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik walam yundak bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan alhamdulillah, fahuwa abta', maka amal itu putus, maqtu'ul barakah, tak ada barakahnya, tak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Mudah-mudahan malam ini amal kita ini diberkahi Allah. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepadanya, walaupun jarak kita dengan dia 9.000 km dari Batang Gangsal ke Kota Madinah Al-Munawwarah, tapi dia melihat kita. Begitu kata Allah dalam Al-Quran, wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallah, Allah yang melihat, wa rasuluhu, Rasulullah melihat, wal mu'minun, orang beriman melihat. Maka kita kirimkan salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sekitar tahun 2016, sekarang sudah 2024, 8 tahun yang lalu, saya beserta Ustadz Al-Rab Dinar yang membawa acara tadi, bersama-sama dari Kota Pekanbaru. Dari Pekanbaru perjalanan kami 5 jam naik mobil, kami pun sampai di Bali, Balilas.
Dari Balelas kami teruskan ke Seberida. Belok kiri ke Jambi, kami terus jalan tanah ke dalam. Sampailah di Rantau Langsat. Kami tinggalkan mobil, kami masuk ke dalam sampai ke Air Bemban. Berjalan kaki terus ke dalam sampai ke Sadan. Dan foto-fotonya kami upload setelah keluar, karena di dalam tak ada signal. Begitu kami upload, rupanya sahabat kami sama-sama kuliah di IAIN Suska Riau tahun 1996 melihat di FB. Maka beliau beserta suaminya datang ke dalam, menjemput kami, membawa kami ke rumahnya dan menjamu kami makan. Itulah dia Pak apa tadi namanya? Saya mau ngetes saja, ingat tak orang. Pak Hendrosman ini istri beliau adalah sahabat kami. Lalu kami pun dijamu makan, dan setelah itu hubungan silaturahim kami terjalin. Setiap kami datang kemari, kami bersilaturahim kepada beliau. Dan beberapa tahun ini kami tak datang. Ibarat burung terbang tak nampak tempat hinggap. Rupanya dikabulkan Allah doa. Dan sekarang pesantren ini diserahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Pemet dan menjadi nama pesantren Nurul Azhar Seberida. InsyaAllah Ustaz Abdul Somad akan datang kemari setahun sekali, insyaAllah. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Mau Bapak Ibu memasukkan anaknya ke pesantren Nurul Azhar ini? Siapa yang memasukkan anaknya ke pesantren Nurul Azhar ini hafal Quran? Dari bunyinya tak yakin. Siapa yang memasukkan anaknya ke pesantren Nurul Azhar Seberida ini bukan sekedar hafal Quran, tapi bisa membaca kitab tafsir Al-Quran. Siapa yang memasukkan anaknya ke pesantren Nurul Azhar Seberida ini hafal Quran, bisa baca kitab, selamat dari fitnah akhir zaman, selamat dari judi online, selamat dari pinjol, selamat dari lin kambing, selamat dari LGBT. Masukkan segera anak Anda ke pesantren Nurul Azhar Seberida sebelum tanggal penutupan berikut ini. Bagi yang tidak mendaftar, waspadalah. Tidak ada alasan saya dituntut di hadapan Allah. Hai Abdul Somad, kau hanya ceramah saja, tabligh akbar. Setelah itu kau pulang terdekan bareng. Anak orang Seberida mau sekolah di mana? Dulu kami tak ada tanah. Paling sulit membangun pesantren ini mencari tanah. Padahal kita diciptakan dari, kalau mati masuk ke lubang dan akan makan, dimakan cacing. Tapi paling sulit cari paham ya Pak. Pengalaman saya sama Ustaz Al-Nob Dinar. Kami mau cari tanah, datang dari tepi Sungai Siak sampai ke ujung Pekanbaru, keliling kami cari. Langsung kami ditawari tanah, langsung akad. Aku serahkan tanah ini kepada engkau Ustaz Abdul Somad, aku terima. Sah. Begitu dicek di BPN, Badan Pertanahan Nasional, rupanya tanah sengketa. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah yang Bapak kasih kemarin rupanya bermasalah. Karena bermasalah, itulah maka kuwakafkan. Sekarang Bang endorse, Bang apa tadi namanya? Bang, saya khawatir Bapak Ibu ingat nama ini karena udah ada di baliho. Iya betul. Ini cukup berapa TPS ini Bang? Beliau kasihkan tanah ini, bangunkan kelasnya. Dikasih tanah, dibangunkan kelas, masjid musola sudah ada, sudah siap semua, baru diserahkan ke Nurul Azhar.
inilah satu-satunya pesantren yang diserahkan ke Nurul Azhar yang tanah dan bangunan serta masjidnya sudah siap. Mudah-mudahan, tunggu belum selesai. Mudah-mudahan semakin banyak lagi nanti yang memberikan seperti ini insyaAllah. Amin ya Rabbal. Tidak ada alasan orang Seberida, orang Balilas, orang Batang Gansal, orang Enlayan, anaknya tak bisa baca Quran. Anak Ustaz Somad, anak saya alhamdulillah sudah bisa baca Quran. Jadi apa? Suami saya, dapalkan suaminya kemana? Ibu siap ditinggal sebentar? Daftarkan suaminya. Alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya bisa, cuman bini saya tak pandai mengaji. Bininya daftarkan kemana? Kami Pak Ustaz cari sekali lagi. Jangan, itu mancing-mancing aja tadi. Bang Hendersman kan udah pesan, cukup nomor. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pondok pesantren ini adalah tempat kita mendidik anak-anak kita. Guru-gurunya dikirim dari Pekanbaru dan yang ada di Indragiri Hulu selama 6 tahun. Tahun 1, tahun 2, tahun 3 menghafal Quran. Jangan diganggu. Macam mana lah mau menghafal Quran? Lampunya lebih banyak redup daripada terang. Ustaz tahu dari mana? Tadi kami pas di dalam tadi. Tak nampak, tak mana udang, tak mana ayam. Gelap. Apa kata Pak Abdul Wahid? Bang Endorsement, saya akan telpon PLN supaya segera memasukkan lampu ke pesantren Nurul Azhar. Allahu Akbar. Begitulah kalau kita punya kekuasaan. Mudah-mudahan Pak Abdul Wahid tetap di DPR RI ke depan. Supaya yang gubernur tadi, ini yang untuk 14 maksudnya ini. Supaya apa? Supaya mudah kita minta tolong untuk pesantren Nurul Azhar ke depan. Dari mulai tiang listriknya, dari mulai jaringannya. Kenapa? Karena ini hanya bisa dengan kekuasaan. Betul? Begitu juga dengan Bapak Ade Agus Artanto, DPRD Provinsi yang sudah membuatkan perda pesantren. Mereka berjuang di parlemen, Ustaz Somad berjuang di tabligh akbar, sama-sama berjuang. Mudah-mudahan semuanya diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masih hujan air. Di Palestina hujan peluru. Di Palestina hujan bom yang lebih besar daripada bom yang diturunkan oleh Belanda, oleh Sekutu, oleh Amerika di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Ini semuanya ujian bagi kita, bagaimana keseriusan kita mendidik dan mengajar anak-anak kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir malam ini dijadikan sebagai orang-orang yang selamat dari fitnah akhir zaman ini insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubri wa dawaiha. Ya afiyati abadani wa sifaina wa nuru absari rabbi wa ibad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Sampai lupa menyapa Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Bapak Masrullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tokoh masyarakat yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, yang peserta di bawah gelar yang tercinta disebut nama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat,
yang belum begini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak waktu terakhir dikirim orang tuanya ke pesantren Candeng. Tahu Bapak Ibu pesantren Candeng? Sumatera Barat, Bukit Tinggi, dari Indragiri Hilir, menyeberang Indragiri Gunung sampai ke Candeng. Ustaz Al-Nabdinar tamat dari pesantren dikirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Ustaz Abdul Somad dari pesantren dikirim ke Mesir, lanjut ke Maroko, lanjut ke Sudan, pulang ke Batang Gangsal. Silakan anak kita jauh terbang sejauh apa ya? Setinggi bintang di langit, tapi nanti tetap dia akan pulang ke Seberida, pulang ke Batang Gangsal, membangun Indragiri Hulu insyaAllah. Ada yang melalui khutbah, ada yang melalui ceramah, ada yang melalui tabligh akbar. Tapi ada yang di kantor Kementerian Agama. PNS mesti diisi. Kalau tidak diisi oleh kita, akan diisi orang lain. Betul. Tapi politik, kursi DPR juga mesti diisi. Betul. Karena tuan ke Jakarta, jangan lupa membeli kain. Kalau ada orang kita, kenapa pilih yang lain? Belas. Paham. Kalau ada caleg-caleg yang datang membawa duit, menyebar duit baran, ambil. Tapi jangan coblos orangnya. Untuk DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, untuk DPRD Provinsi Riau, untuk DPR RI, orangnya ada di sekitar Ustaz Abdul Somad. Jelas, nampak, tenok terang baik-baik malam ini. Nanti kertasnya banyak warna. Kertas yang pertama untuk Indragiri Hulu, warnanya hijau. Cari nama Wendros Man. Untuk Provinsi Riau, kertasnya warna biru. Cari nama Adi Agus Hartanto. Untuk DPR RI, kita kirim dari Bumi Lancang Kuning ke Senayan. Kertasnya lancang kuning. Kuning memang dia. Kertas kuning. Nama ingat Abdul Somad. Yang ini Abdul. Sesama Abdul dilarang saling mendahului. Kami ini anggota IAAI, Ikatan Abdul Internasional. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa mesti memilih kawan-kawan Ustaz Somad? Kenapa memilih sahabat Ustaz Somad? Kalau orang lain tak tahu saya nomor teleponnya. Tapi kalau ini ada apa-apa, mudah saya nelpon. Assalamualaikum Bang Ade. Tolong tengok pesantren Nurul Azhar. Assalamualaikum Bang Endos. Tolong. Itu kan tanahku kata dia. Oh iya betul. Assalamualaikum Pak Abdul Wahid. Tolong lampu kami. Maka mudah urusan kita. Bukan urusan pribadi. Abdul Somad tak ada urusan. Ini untuk pesantren kita ke depan. Bapak Ibu bisa menjelaskan ini? Bisa atau tak bisa? Nanti kawan sahabat tetangga bertanya, aku pusing kepalaku. Kenapa kau pusing? Karena banyak makan durian? Bukan. Kenapa kau pusing? Banyak utang? Bukan. Kenapa kau pusing harga sawit? Bukan. Kenapa kau pusing? Banyak kali baliho pinggir jalan. Entah yang mana mau ku cucu. Maka Bapak Ibu tinggal bilang, pilih aja kawan-kawan Ustaz Abdul Somad. Orangnya jelas dan terpercaya. Pondok pesantren sudah terbukti dan anak-anak kita akan diselamatkan tidak hanya di dunia, selamat juga nanti di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal. Itu siapa yang ulang tahun? Kenapa balonnya menyala-nyala?
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak yang disayang dikandung 9 bulan 10 hari. Di Batang Gangsal mengandung masih 9 bulan 10 hari. Apanya ibu-ibu ini? Kita bertanya dia ketawa. Disusukan 2 tahun. Ibu-ibu masih menyusukan anak. Di tempat lain anak sudah disusukan sapi. Buah hati belayan jiwa dikandung 9 bulan 10 hari. Disusukan 2 tahun. Tapi hanya menjadi sampah masyarakat. Rondo, lesbi, LGBT. Otaknya rusak gara-gara internet. Yang bisa menyelamatkannya tinggal satu. Pondok pesantren. Benteng terakhir. Aliran sesat, ateis, tak beragama, komunis, sekuler, liberal, Wahabi, Syiah. Benteng terakhirnya adalah pesantren Nurul Cahaya Azhar. Tempat kami belajar di Mesir, tempat Ustaz Alnab belajar di Mesir. Nurul Azhar, Cahaya Al-Azhar dari Kairo sampai ke Batang Gangsal. Allahu Akbar. Kalau ada juga anak orang Batang Gangsal yang tak pandai mengaji, yang tak bisa baca Quran, saya Abdul Somad tidak lagi salah di hadapan Allah. Aku sudah datang. Hai Abdul Somad, kau ceramah hanya mau diundang kalian dari pesawat pribadi di Malaysia. Tidak. Saking kuatnya suara komplain mobil. Mobil kalau terlalu mahal memang gitu memang. Halus sensornya. Saya nih bukan, itulah gara-gara Ustaz Abdul Somad ngomong terlalu kuat. Memangnya Ustaz Abdul Somad, kenapa kalau ngomong itu ceramah menjerit-jerit macam orang mengamuk? Gak bisa rupanya ceramah slow. Bisa, kita still slow. Marilah kita sabar. Apapun yang terjadi kita mesti sabar. Suami kita dilarikan pelakor Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau saya disalahkan, Abdul Somad, kau ceramahnya hanya kalau diundang gubernur. Kau maunya ceramah kalau diundang Bupati. Kau ceramah ke Malaysia dijemput pakai pesawat pribadi. Lebih hebat lagi ceramah ke Indragiri Hulu. Kenapa? Dijemput naik mobil, mobilnya naik mobil lagi. Naik pesawat biasa, naik mobil biasa, naik speedboat biasa. Tapi hari ini naik mobil, mobilnya naik mobil. Rasanya bagaimana Pak Ustaz? Ngeri-ngeri sedap. Lebih banyak ngerinya daripada sedapnya. Sampai kemari barulah saya tahu rupanya ada disediakan speedboat. Kalau tahu gitu tak naik kami di atas tadi. Tapi apa boleh buat, nasi sudah jadi tai ayam. Kami cemas di atas, ibu cerita bubur juga lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak yang lurus-lurus. Kelas berapa anakku? Kelas 5 SD. Ini yang baik soleh. Kelas ikut-ikutan pula. Memang betul kelas 5. Masya Allah, yang perempuan yang cantik. Kelas berapa? Kelas 5 juga. Sekelas rupanya orang ini. Betapa anak-anak kita yang lucu-lucu, yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang hijau-hijau. Ibarat batang kayu. Batangnya sudah tua, sudah lapar. Tinggal pucuknya yang hijau inilah harapan kita. Tapi yang hijau ini pun juga dimakan ulat. Karena memang ulat suka memakan pucuk. Larilah ulat mengejar pucuk. Apa katanya? Pucuk, pucuk, pucuk. Pucuk inilah yang mau kita selamatkan. Saya tak sanggup menjaga anak saya di rumah. Menangis dia minta tonton. Menangis dia minta handphone. Tak sanggup kita. Karena terlalu sayang diberikan handphone. Karena terlalu sayang diberikan laptop. Karena terlalu sayang diberikan gadget. Orang tua yang sayang dengan anak
bukan dikasih HP, bukan dibelikan handphone. Serahkan ke pesantren Nurul Azhar. Betul? Keponakan saya tamat SD, serahkan ke pesantren. Yang pertama, masuk pesantren. Yang kedua, masuk pesantren. Anak saya masih SD, tamat SD nanti, masuk pesantren. Anak Pak Wahid dikirim DPR RI, sanggup membelikan rumah, sanggup membelikan HP, sanggup membelikan mobil. Tapi anaknya tamat SD, masuk ke pesantren di Bogor. Liburan, datang ke rumah saya silaturahim. Di mana pesantren? Tidak ada alasan untuk tidak masuk pesantren. Anak saya Pak Ustadz, saya masukkan pesantren. Kelas berapa udah? Udah mau tamat SMA. Jaga-jaga aja lah. Yang tamat-tamat SD nih kita urus. Pokoknya yang di rumah itu cuma boleh 2. TK, SD. TK di rumah, SD di rumah. Tapi kalau sudah SMP, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, tidak ada tawar-menawar, tidak ada alasan. Karena kalau sudah anak rusak, kalau tiang bangunan rusak, kita robohkan, ganti tiang baru. Kalau jembatan rusak, timbangkan, ganti jembatan baru. Kalau menara masjid rusak, timbangkan, ganti menara baru. Kalau anak rusak, tumbangkan, ganti anak baru. Kau pikir anak kau tiang? Anak ini kalau sudah rusak, diletak di belakang menanduk, diletak di muka menyipak. Bodoh tak terajar, pintar tak terikut. Kita mesti selamatkan anak-anak kita. Orang tua yang sayang sama anak, dikasih sepeda motor. Aku ini sisa Pak Ustadz, di kampung jalan kaki, di kampung naik sepeda. Sekarang sudah berhasil sawit, sudah ada karet, kubelikan sepeda motor. Dicabutnya semua, rem pun dicabut, lampu dicabut, knalpot dicabut, suara menggelegar. Ada yang sakit jantung, mati kontan. Imam sholat di masjid tak kedengaran lagi suara. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kata Mama? Mudah-mudahan lah mati di tiang listrik. Diaminkan orang semua. Amin. Mati. Ya kalau mati, kalau setengah mati, antarkan anak ke pesantren. Saya tidak mau mendengar kabar santri-santri yang ada di Nurul Azhar Seberida sore-sore menung di bawah pokok sawit. Kau kenapa menung? Mungkin aku anak yatim. Kau kenapa menung? Mungkin aku anak adopsi angkat. Kenapa aku diserahkan di pesantren? Mungkin ayah emakku tak sayang dengan aku. Karena sayang emak ayahmu lah, maka kau diserahkan ke pesantren. Kalau orang tua sayang, dibuatkan kau pakai AC, TV-nya besar, pakai saluran wifi internet. Ternyata anak main game online pagi, petang, siang, malam. Tak makan, tak sekolah, tak mandi, tak mengaji. Menembak musuh yang tak mati-mati. Akhirnya anak tak menjadi manusia. Karena otaknya dirusak oleh internet. Abdul Somad dulu tanggung jawab ayah saya, emak saya mendidik saya. Tidak seberat saya sekarang mendidik anak-anak saya. Tolong bawakan mobil itu jauh-jauh sikit. Jamaahnya tenang, mobilnya pula yang ribut. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membeli perunggu. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru di sinilah mobil pula yang mengganggu. Allah SWT. Di mana-mana yang ribut itu orang. Berdirilah protokol. Mohon maaf Bapak Ibu, tolong tenang. Ustaz Somad mau tausiah. Tapi di Nurul Azhar, ibunya tenang, bapaknya tenang, mobilnya berbunyi-bunyi. Ini nampaknya mobil ini perlu diwakafkan ini. Setuju? Oh, setuju pula Abraham. Pas ditengok ke belakang, rupanya mobil Ustaz. Apa ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nanti kalau mati semuanya putus, betul?
Yang mengalir adalah waladun salihun, anak yang soleh. Apa pula soman? Anak yang soleh. Bangun dia tengah malam, dibentangnya sajadah. Apa kata dia? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Untuk almarhumah mak, untuk almarhum ayam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam Jumat dibacakannya Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminan ala siratin tanzilal azizir. Nyambung semuanya. Tapi ketika anak kita tidak disekolahkan ke pesantren, tak tahu dia, mati emaknya, mati ayahnya, tak pernah diajari baca Fatihah, tak pernah diajari ta'lim dan Yasin. Apa yang terjadi? Dikirimnya lagu dangdut, dikirimnya nyanyi. Ayah dengarkanlah. Saya kena segan aja dekat masjid. Kalau enggak saya selesaikan 3 album ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya yakin dan percaya kalau datang berita ke Samarinda, Ustaz Somad meninggal di Pekanbaru, anak-anak ini semua akan mengirimkan Al-Fatihah insyaallah. Amin. Kenapa Ustaz bilang anak-anak ini yang mengirim? Karena mereka yang masih hidup waktu saya meninggal. Kan di antara kita ini saya yang terakhir nanti. Lalu Bapak Ibu ini tak lama lagi. Betul kan, Bo? Wah, takut kali orang ini mati ah. Kita ini semua akan mati. Mimda tema taya bawati. Mampus. Mati kita ini semua. Makanya kalau ada tetangga ibu yang angkuh, yang sombong, kalau berjalan, wah, udahlah pesek. Mendongak pula, masuk hujan gerimis masuk, banjir. Soalnya minta ampir. Mentang-mentang sawitnya luas, mentang-mentang mobilnya baru, mentang-mentang rumahnya 2 tingkat. Sombong. Sampaikan sama dia, kau akan mati. Kau mau kaya, mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Apa yang disombongkan? Orang ganteng? Tak ganteng? Malah tak mati-mati. Kita ini semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ini apa? Banyak orang, saya siap mati Pak Ustaz. Rupanya kau kalau tak siap mati, tak mati. Saya siap mati Pak Ustaz. Rupanya malaikat maut datang ditanyanya, kau udah siap? Kau pikir malaikat maut itu datang nanya dulu, are you ready? Mana ada cerita kalau mati-mati. Yang kita siapkan ini bukan masalah mati. Yang kita siapkan ini apa yang mengalir sesudah mati. Itulah Bang Endorsement. Betul namanya Bang Endorsement. Bang Endorsement dia cerdas. Apa cerdasnya? Tanah 2 hektar diwakafkannya, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Saya tak kaya Pak Ustaz. Tanah saya tak ada Pak Ustaz. Kalau tanah tak ada, maka anak-anak inilah menjadi anak soleh yang mendoakan. Anak-anak yang orang tua nggak usah jawab ya. Anak-anak sekalian, kalau Ustadz Somad meninggal, kalian mau mengirimkan Al-Fatihah? Udah, aku udah jelas sudah. Kalian yang masih belum jelas nih. STJ, status tak jelas. Pagi petang peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Jualan sana, jualan sini. Sampai tanah orang pun dijual. Cari sana, cari sini. Mengambil karet, mengambil getah, mengambil brondel. Habis semua dijual. Pada akhirnya kita akan mati. Yang kekal abadi. Sempat kau bangunkan 2-3 sak semen, batu bata kerikil. Bangunkan masjid surau lenggar musalla. Sholat tadi. Kami datang jamaah sedang sholat.
itulah yang akan mengalir ke kubur kita sesudah kita menghadap Allah Subhanahu. Mana orang Seberida yang kaya-kaya, mana orang Indragiri Hulu yang kaya-kaya, mati semuanya. Mana orang Indragiri Hulu yang raja-raja, yang hebat-hebat, meninggal semuanya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Mobil kredit, motor kredit, rumah kredit, panci kredit, skincare kredit. Patutlah muka hitam tangan, muka putih tangan hitam. Pas lunas baru putih semuanya. Saudara ini Ustadz ini menyinggung. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah dengar tausiah saya tersinggung, habis itu meninggal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang bertanya, untuk apa anak kami masuk pesantren? Untuk apa anak kami masuk pesantren? Supaya jangan sampai jahil agama. Tidak sholat. Tidak tahu dia sholat itu untuk apa. Dan tidak pernah diajarkan sholat. Aku ini bodoh Pak Ustadz. Aku ini orang kampung. Tidak mengaji. Tidak pesantren. Aku sakit hati. Anakku mesti masuk pesantren. Begitu yang terbaik. Betul? Ini banyak orang tua sekarang. Aku ini bodoh Pak Ustadz. Tak pandai mengaji. Tak pernah sekolah. Tak pernah belajar agama. Tak sholat. Anakku mesti lebih bodoh dari aku. Anak-anak kita. Alhamdulillah. Kalau pesantren Nurul Azhar sudah ada, maka guru-gurunya nanti akan mengisi pengajian ibu-ibu di sekitar. Ibu-ibu ada wirid Yasin? Hari apa? Ada hari Kamis, ada hari Jumat. Nanti ustadz-ustadz yang ngisi mintakan dari Nurul Azhar. Bilang itu pesan Ustadz Somad. Assalamualaikum Ustadz Nurul Azhar. Ya, bisa ngisi pengajian tempat kami. Pesan Ustadz Somad. Pertama baca Yasin dulu. Habis baca Yasin tahtim tahlil. Habis itu pengajian. Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga, Jumat keempat. Jumat pertama tidak. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil awadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Jumat kedua fikih. Bagaimana cara mengajar? Bagaimana cara tayamum? Mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat wakat. Jumat ketiga akhlak, membersihkan hati dari hasad, dengki, dendam kesumat, riya, syi'ah. Jumat keempat tahsin, tajwid, memperbaiki bacaan. Bapak Ibu sekalian, kemarin ibu-ibu kan sudah baca Yasin Jumat 1, Jumat 2, Jumat 3. Ya, Jumat yang keempat ini sesuai pesan Ustadz Somad. Jumat keempat kita tahsin. Setuju ya bro? Nah, Jumat keempat tahsin. Jadi baca Yasinnya 5 ayat. Ibu dulu bu, silakan bu, 5 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Ibu lanjut bu. Kalau tuan batuk karena tak pandai mengaji, jangan diejek, jangan diolok, jangan diketawakan. Dia sudah datang, itu sudah alhamdulillah. Maklum sajalah. Tapi udah 3 bulan Pak Ustadz batuk terus, mungkin batuk panjang, mungkin batuk kronis. Jangan malu untuk belajar. Datang ke Nurul Azhar, minta guru privat 4 mata. Assalamualaikum Ustadz Nurul Azhar. Ya, saya malu kalau belajar ketahuan sama orang banyak. Saya ini kan tokoh masyarakat. Tokoh apa? Tokoh semen, tokoh bangunan. Saya mau belajarnya 4 mata boleh nggak Pak Ustadz? Jangan 4 mata, 3 pun bisa baca. Guru-gurunya hafal Quran insya Allah. Belajar. Bapak-bapaknya juga begitu.
malam Jumat. Masih ada wirid Yasin malam Jumat di Seberida? Kalau masih ada, alhamdulillah, wirid Yasin. Kebetulan ada orang meninggal dunia, dia akan pahala bacaannya. Wirid Yasin habis Isya. Kenapa habis Isya? Kalau habis maghrib, masjid, musola kosong. Kalau habis Isya terlalu malam Pak Ustadz. Ini kemalaman. Jam berapa Isya? 7.45 sampai jam 8 kau bilang kemalaman. Real Madrid, Barcelona, Manchester United jam 2 tak kemalaman. Jam 8 baru wirid Yasin bersama. Baca Yasin, tahtib, tahlil, tausiah. Minta Ustadz dari Nurul Azhar ngaji tak usah lama-lama. 30 menit pengajian, 30 menit tanya jawab. Inilah yang akan menyelamatkan anak-anaknya Nurul Azhar. Ibu-ibunya wirid Yasin sore Jumat, bapak-bapaknya wirid Yasin malam Jumat. Selamatlah kampung kita dari minuman keras, narkoba, dari judi, insyaallah. Amin ya rabbal. Ingat, ini Seberida adalah wilayah zona merah. Jalan lintas strategis. Orang yang datang dari Jambi mau ke Sumatera Utara lewat Seberida. Orang yang datang dari Medan mau pergi ke Palembang lewat Seberida. Bukan cuma manusia yang lewat, jin ifrit pun lewat. Macam-macam lalu. Kalau tidak kita jaga, kita bentengi, semua orang datang. Berbagai macam suku ada di Seberida. Ada orang Jawa sini. Pripun kabare? Api. Ada orang Madura. Saya matur sekelangkong. Ada orang Sunda. Kumaha atu damang ele-ele sineng teh. Ada orang Batak. Biado. Kebetulan yang disapa ini orang Minang. Biado. Nanado kambiang kesini. Nabiyan iwayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun suku kita, kita diikat dengan dua ikatan. Ikatan yang pertama, la ilaha illallah. Ikatan yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya mau jamaah ini hanya jangan cuman di masjid aja baik. Di masjid baik, wirid Yasin baik. Tapi ketika memilih pemimpin, dia tidak mau tahu. Yang penting asal ngasih saya duit. Ingat, 5 menit di TPS menentukan 5 tahun ke depan bangsa kita. Takbir. Kenapa Ustaz bertakbir? Ngusir setan. Makanya nanti kalau ada yang membisikkan macam-macam, kok enggak usah cakap Ustaz Somad, Allahu Akbar. Tanggal 14 pagi itu, 14 Februari pagi, siap takbir. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Ingat, warna hijau, warna biru, warna kuning. Hijau Kabupaten Indragiri Hulu, biru Provinsi Riau, kuning DPR RI, Presiden, Wakil Presiden, DPD. Bismillah. Ingat pesan Ustaz Somad. Kalau datang orang, Allahu Akbar. Siap? Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad tidak terikat dengan apa-apa. Abdul Somad hanya ingin supaya kita ini baik. Negeri kita baik. Kampung kita baik. Ibunya baik, bapaknya baik, anaknya baik. Sekolah pesantren. Baldatun tayyibatun warabbun. Laki saya tak baik Pak Ustaz, genderuwo. Bini saya tak baik Pak Ustaz, mak lampir. Kalau udah nikah mak lampir sama genderuwo, anaknya tuyul. Kalau tak bisa berjalan, suster ngesot. Kalau minum darah, Dracula. Mudah-mudahan semuanya. Tapi saya ini Pak Ustaz banyak dosa, banyak silap, banyak salah. Tak usah kau ceritakan, dari muka kau udah kelihatan. Siapalah kita ni yang tak berdosa? Mohon maaf, boleh saya nanya? Yang enggak berdosa angkat tangan. Berarti malaikat. Tapi dia tak ganteng Pak Ustaz, malaikat maut. Siapalah di antara kita ni yang tak berdosa? Kullu bani Adam khata'un. Semua manusia ini silap salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah
adalah orang yang bertaubat. Kapan bertaubat? Malam ni bertaubat. Malam Jumat, Sayyidul Ayyam, malam yang baik. Hari kiamat, hari Jumat. Itulah mengapa malam Jumat orang disuruh bertaubat. Karena tawatir, mana tahu besok sudah kiamat. Besok buka mata, tengok masih ada jam dinding. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Besok buka mata, masih ada handphone. Alhamdulillah. Tapi sampai masanya nanti buka mata, biap. Tiba-tiba marah buka. Barulah kau sadar. Semua surat berganti. Surat STNK, BPKB, akte notaris, surat tanah, surat sawit, surat karet, surat rumah. Surat nikah pun berganti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, KTP berganti, DPT berganti, DPT daftar pemilih tuyul. Semua berganti. Yang tidak berganti hanyalah amal soleh. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu mulutnya kami kunci, tangannya berbicara, kakinya bersaksi. Kemana kau malam Jumat? Ke pesantren Nurul Azhar. Mulut tak berdusta, kaki yang akan bicara. Kaki-kaki yang dibawa ke Nurul Azhar malam ini, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Semua dosa kita diampunkan Allah SWT. Hutang tidak. Jangan pula gara-gara ini besok ada yang menagih. Cemana hutang kau? Semua sudah diampunkan. Kata siapa? Kata Ustaz Somad tadi malam. Tak ada aku bilang ngomong begitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya malam ini dikawal oleh saudara-saudara saya dari pemuda Pancasila. Tengok keliling. Pancasila. Masya Allah. Lain yang dipancing, lain yang menjawab. Hebatnya. Kenapa Ustaz Somad itu di mana-mana dikawal pemuda Pancasila? Karena sudah dikatakan, diikrarkan oleh Bang Yapto di Jakarta. Apa kata dia? Ustaz Somad kemanapun dia ceramah kawal. Karena kita ini pindah dari haram jadah ke sajadah. Ya benar. Alhamdulillah Ustaz Somad. Sejak mendengar ceramah Ustaz, suamiku sekarang udah sholat Pak Ustaz. Sholat apa? Idul Adha. Ngapain dia ke masjid? Ngambil kupon. Jangan mentang-mentang ibu udah pengajian, mendengar Ustaz Somad menggelegar, balik ke rumah, dipanggil lagi. Sini setan. Duduk kau sini. Ya ayyuhalladzina kafaru. Ibu tetap dengan kodrat perempuan yang lembut, lemah, gemulai dan baik. Tapi lagi saya tak sembahyang, gak usah ceramah ibu. Ibu nyanyi aja besok pagi. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Kau nyindir aku ya? Enggak bang, orang kalau kerasukan memang sensi bang. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Kalau abang matiku berlaki-laki. Menangis dia langsung. Habis itu dia pun sembahyang. Abang kita sembahyang, abang akan disembayangkan. Yang tidak mau takbir 1 kali, akan ditakbirkan 4 kali. Solat jenazah. Mudah-mudahan suami ibu walaupun tak datang malam ini, tanda dia cinta dengan ngajilah, maka diizinkannya ibu datang malam ini. Betul? Malam ni rupanya yang berpayung ni bukan cuma jamaah, kamera pun berpayung. Baru nampak saya. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa selembayung. Sudah lama saya tausiah, baru di sini menengok kamera berpayung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yu'asabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama, Ustaz dari tadi ceramah kenapa tak ada bergerak-gerak, tak ke kanan tak ke kiri? Kalau saya ke kanan ke kiri lari dari fokus kamera ini. Karena itu kalau saya ke kiri tak sopan membelakangi Pak Abdul Wahid. Ibu kan mau nengok wajah dia sesuai enggak dengan yang di baleho. Kalau saya ke kanan, tak sopan pula membelakangi Pak Ade Agus Hartanto. Maka saya pas, ini tempat saya memang udah berdiri. Ini pun agak takut juga saya maju telungkup ke depan. Tunggu saya hati-hati ya. Sakitnya tak sudah malu ini. Keluar besok berita di viral medsos. Ustaz Somad ceramah di Seberida terjungkal. Na'udzubillah. Tapi insyaAllah berkat doa Bapak Ibu semuanya berjalan baik. InsyaAllah terpilihlah 5 yang mau kita pilih ini. DPRD Kabupaten NU, DPRD Provinsi Riau, DPR RI, DPD Presiden dan Wakil Presiden. Adapun pilihan saya, semua Bapak Ibu udah tahu kan? Udah nengok di medsos? Sudah menengok di Instagram? Tapi Instagram Ustaz yang mana banyak kali? Itulah yang followernya 8 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah, itu maksudnya. Jangan bangga dengan Instagram, jangan bangga dengan YouTube. Karena kalau kita mati, YouTube tinggal, Instagram tinggal, akan diwarisi oleh orang setelah kita. Betul? Saya bukan menceramahi Bapak Ibu, saya sedang menceramahi diri saya sendiri. Kau kalau mati Abdul Somad, walaupun kau ceramah di mana-mana jamaah datang, Ustaz. Tadi, di mana tadi? Di Pematang Jaya. Banyak yang mengejar ke mobil. Ustaz, alhamdulillah yang mengejar itu nenek-nenek semua. Ustaz katanya. Datang lagi sampai ke Seberida. Lagi. Tapi nanti begitu masuk ke liang lahat, ada yang mau menemani? Oh, tengok, ngaku mereka tidak. Apalah salahnya kalian jaga perasaanku? Pura-pura diam aja tadi kenapa? Apalah mesti tidak? Apalah salahnya pas ku tanya tadi? Ada yang mau menemani? Pura-pura diam lagi. Pura-pura, kita ulang lagi ya. Saudara, ini menunjukkan masyarakat Seberida ini tidak pandai bersandiwara. Orangnya memang jujur, bukan orang yang munafik. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam, dingin, hujan, datang. Ada pembagian sembako? Ada pembagian sertifikat tanah? Mereka datang malam ini karena bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula. Ya Allah, semua yang hadir datang ini karena Engkau ya Allah. Semua yang hadir ini karena Engkau ya Rasulullah. Maka jadikan mereka penghuni surga Jannatul Firdaus. Semua yang hadir ini malam ini semuanya masuk surga insya Allah. Tapi Pak Ustaz, masa aku masuk surga? Kalau kau aja nggak yakin, apalagi orang lain? Ada orang Islam nih nggak yakin dia masuk surga. Saya berfoto berdua sama kawan saya. Habis itu saya posting di Instagram. Berteman di dunia, bersama di surga. Di komen orang. Macam yakin aja masuk surga. Pas saya cek akunnya, fake account. Karena postingnya 0. Ternyata yang ngejek-ngejek ini bencong semua. Nggak jantan. Kalau mau ngejek, pakai akun yang asli. Kalau akun fake account, siapapun berani. Satu orang punya 400-4.000 account. Hidup ini tidak terlalu sulit, Besti. Hidup ini tidak susah. Yang susah itu memikirkan komen orang. Betul? Pakai cincin kita, alah, utang. Tak bercincin kita, susah kali laki kau. Gemuk kita, pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Kurus kita, banyak kali pikiran Ustaz Somad. Memang manusia ini kita dibuatnya serba salah. Zaman dulu, masuk kita ke pagar, kunci pagar. Masuk ke rumah, kunci rumah. Masuk ke kamar, kunci kamar. Tenang kita. Zaman sekarang, pagar dikunci, rumah dikunci, kamar dikunci. Buka handphone, masuk komennya.
Orang makin hebat, makin kaya, makin tak tenang. Anda boleh membeli tempat tidur, tapi tidak bisa membeli tidur. Harga tempat tidur 100 juta, jam 2 malam berkedip-kedip tak bisa tidur. Makanya saya belum pernah lagi marah ke jamaah karena tertidur. Waduh, kenapa tidur? Waktu saya ceramah kenapa tidur? Belum pernah, seumur-umur saya belum pernah. Kenapa? Karena kalau dia bisa tidur, itu berarti hatinya sudah tenang. Itulah ceramah yang masuk ke hati. Betul? Betul pula itu ceramah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau tidur, tidurlah. Tapi enggak sopan lah Ustaz ceramah kami tidur. Saya biasa ceramah cuman berdua aja sama kamera. Berdua aja, kameramen dia pun pergi. Dihidupkannya habis itu pergi. Saya ngomong sendiri, jamaah dimanapun berada. Marilah kita di bulan puasa itu di TV itu mana ada jamaahnya? Saya sama hantu sama setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting dari mengaji ini bukan pengajiannya, doanya. Yang paling penting setelah doa adalah istiqamah. Wa in urikta, walaupun kau dibakar. Wa in kuti'ta, walaupun kau dipotong, dicincang. Kau tetap mengatakan la ilaha illallah Muhammadur. Ini waktu sedang susah. Wow, 7 kali ke masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, berbuka puasa. Di masjid. Kau kenapa ke masjid? Diusir biniku. Tapi begitu kaya sikit, seminggu sekali ke masjid. Jumat, itu pun terlambat. Begitu kaya sikit, setahun sekali ke masjid. Idul Adha, ngambil kupon kurban. Tapi orang Seberida, dari sejak saya datang dulu 2016 sampai 2024, mereka istiqomah iman dan Islam. Hujan, turun, mereka sudah siapkan payung. Belum turun pun sudah siap payungnya. Luar biasa jamaah ini, Masya Allah. Usaha sama disilakan pentas, pakai karpet. Mereka beralaskan tanah, tetap datang. Mereka tak peduli alas, tak peduli karpet, tak peduli hujan. Karena yang mereka pedulikan hanyalah balasan dari Allah Subhanahu. Ibunya sudah baik, bapaknya sudah baik. Bagaimana dengan anak-anaknya? Insya Allah anaknya juga baik. Tadi saya mulai tausiah 10:30. Sekarang sudah 10:30 kurang 10. Berarti saya sudah berdiri 50 menit. Walaupun nggak nengok jam, saya tahu dari kesemutannya sudah terasa. Kira-kira kalau saya tambah sejam lagi masih tahan? Masih kuat? Masih sanggup? Aku tak tahan. Dari pagi tadi keluar rumah, menyeberang lautan merah. Agak-agak merah air Pangkalan Kerinci itu kan. Tausiah lagi tadi di Pematang Jaya, Pematang Rebah. Habis itu kemudian sekarang di Seberida. Dan malam ini langsung ke Indragiri Hilir. Besok tausiah 3 kali, pagi, siang, malam macam makan obat. Hari Ahad 3 kali lagi. Hari ini Kamis, besok Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Barulah kami pulang ke Pekanbaru. Doakan supaya perjalanan ini dilancarkan, dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak jamaah ini bertanya, Ustaz Somad makannya apa? Nasi. Selain nasi, durian. Itu tadi tahu salah aku ceritakan ya. Ada daging, ada udang, menetis lah air liur. Ada tempoyak. Aku aja menetis air liur. Minumannya apa Ustaz? Biasa. Teh manis, air putih. Jadi apa yang membuat sehat? Yang membuat sehat itu adalah doa saudara kita. Saya yakin dan percaya ini hujan ini dah hampir mau tumpah. Tapi karena doa orang-orang soleh-solehah yang baik-baik. Begitu juga Ustaz Somad. Kata malaikat, Abdul Somad nih, kita matikan ya Allah. Jangan dulu. Orang Seberida masih berdoa. Kasih dia kesempatan sekali ceramah. Habis itu padamkan. Orang Seberida masih berdoa, ya Allah, Ustaz Abdul Somad dengan Ustaz Al-Nab sudah membuka pesantren Nurul Azhar cabang dari Pekanbaru di Seberida. Anak kami sudah belajar. Izinkan kami nengok dia sekalipun jadi ya Allah. Setelah itu terserah ya Allah untuk mereka.
Saudara yang dimuliakan Allah, hari ini 2024 ibu bapak memasuki kelas 1 SMP. 3 tahun aliyah, 3 tahun ngapal Quran, tahun keempat baca kitab, 5-6 praktek, belajar life skill. Maka 2024 dia sudah selesai S1. Kalau dia dari Mesir, dia pulang LC. Kalau dia dari ITB, dia pulang insinyur. Mereka yang akan jadi ikut tes CPNS Indragiri Hulu. Mereka yang akan menjadi anggota calon legislatif. Mereka yang akan jadi polisi dan jadi tentara. Mereka yang akan mengisi masa depan Kabupaten Indragiri Hulu ini, insya Allah. Amin ya Rabbal. Maka tiap malam doakan. Kalau dia masih di rumah, doakan, ya Allah jadikan anakku anak soleh, ya Allah. Al-Fatihah, hembuskan dia. Saya Pak Ustaz, anak ini tak apalah, saya doakan. Laki saya ini Pak, laki juga. Bacakan Yasin wal Quranil Hakim. Itu bangun dia. Kau anak, kenapa kau bacakan Al-Fatihah? Aku kok Yasin? Karena hantunya tua kali udah aku tengok. Besok subuh juga gitu. Besok subuh membangunkan anaknya. Mudah, bangun nak, bangun. Kalau bapaknya tak bangun-bangun. Talkinkan telinga kanan. La ilaha illallah. Apanya dia kata dia? Ibu siap mentalkinkan? Oh siap orang ni Pak. Siap-siap kan besok pagi. Kalau tak baik suaminya, tak mungkin ibu-ibu ini datang pengajian. Betul? Kau mau kemana? Aku mau pengajian bang. Siapa ustaznya? Ustaz Saman. Pergilah. Abang tak ikut. Abang ada pula jadwal main gaplay sebentar. Nanti kau ceritakan aja isi ceramah ustaz tu ya. Pulang nanti ibu ditanyanya. Apa kata ustaz tu tadi yang? Katanya kaulah masuk pertama neraka harus sekali bang. Kata abang tu memangnya kau aja yang dengar. Aku kan dengar juga streaming di handphone aku kata dia. Memang aku tadi main tapi aku dengar itu. Kalau lepak malah 6. Tidak ada orang yang tak silap, tak ada orang yang tak salah. Kalau suami ibu itu orangnya baik, terus tak pernah salah, berarti selama ini ibu nikah sama malaikat. Kalau suami ibu itu jahat, terus tak pernah baik, berarti selama ini ibu satu tempat tidur sama setan. Dia adalah manusia, istri bapak itu juga begitu. Kalau selama ini segemuk-gemuknya istri masih ada tulangnya, sekurus-kurusnya istri masih ada dagingnya. Betul bu? Betul kata mereka. Manusia ini ada silapnya, ada salahnya, ada lupanya. Kalau lupa terus itu namanya bayar utang. Betul bu? Oh, betul semua kata orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslini zalimin. Yang handphonenya ada senternya. Yang tak ada campakkan ke batang gangsal. Jangan lagi itu Pak Ustaz. Hidup kan? Jangan-jangan handphone Ustaz ni pula yang habis baterai. Wah, banyak. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa aslihna bisalim wa aslihna by winning you salim وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين رمضان مصطفى سيد نور السالوين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Dah, Sallu ala Nabi Muhammad. Dah, jangan lama-lama. Itu cukuplah untuk TikTok.
Kenapa mesti diupload Pak Ustadz? Itu namanya dakwah. Ceramah itu dakwah. Tausiah itu dakwah. Di DPRD itu dakwah. Di Senayan itu dakwah. Jadi bupati itu dakwah. Jadi gubernur itu dakwah. Mengisi TikTok dengan konten selawat juga dakwah. Kalau tidak, TikTok itu isinya cuma dua. Ulat pinang sama ulat sagu. Asal ditengok. Tapi sekarang isinya sudah mulai selawat. Pas dibuka orang TikTok, ini di mana nih ya? Oh, ini so apa? Itulah di kampung kami kemarin di Seberida itu, bodoh. Saudara ini muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja selama 1 jam dari setengah 10 sampai setengah 11 banyak silap salah tak berkenan di hati. Sudikah ibu bapak memaafkan silap salah Abdul Somad? Lebih baik minta maaf di Seberida daripada di Padang Mahsyar, betul? Di Padang Panjang aja payah kita jumpa. Maka di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Niat Bapak Abdul Wahid, niat Bapak Hen Rosman, niat Bapak Ade Agus Hartanto, niat Bapak Wakil Ketua DPRD Inhu, niat semua ibu bapak semua ala hazihin niyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليك يا رسول الله لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. Pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala aiban illa satarta, tutupilah aib kami di hadapanmu dan di hadapan manusia. Wala maridan illa syafaita, saudara kami yang sakit angkat penyakit, berikan kesembuhan. Wala mayitan illa rahimta, orang tua kami, sahabat kami yang sudah mendahului kami, curahkan rahmatmu, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang benar menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala radiban illa anjabta, berikanlah keturunan anak yang soleh dan salihah. Wala hajatan min awaijib dunia wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat, hajat Bapak Abdul Wahid, hajat Bapak Endorsement, hajat Bapak Ade Agus Hartanto, berikanlah, tunaikanlah supaya bermanfaat untuk umat yang ada di Riau, di Indragiri Hulu ya Allah. Allahumma ja'al hadal ma'had Nurul Azhar ma'hadan aziman mubarakan fi. Jadikanlah pondok pesantren Nurul Azhar Seberida pondok pesantren yang diberkahi. Keluar dari pesantren ini para alim ulama, pemimpin masa depan ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Min hafizil Quran, menjadi penghafal Quran. Allah madafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan Indragiri Hulu, selamatkan Riau dari malapetaka, bencana riba, zina, narkoba. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.